Pada zaman Nabi Isa alaihi salam nanti, keadaannya tidak jauh berbeda dengan zaman Imam Mahdi. Keadaan tersebut menjadi damai dan tentram. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, mohon untuk mengklik subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sekarang mari kita lanjutkan kisahnya. Pada zaman Nabi Isa nanti, dunia ini akan aman, damai, dan tentram. Orang yang jahat perbuatannya akan mati. Semua fitnah menjadi sirna. Tidak ada gigolo dan pelacur. Tidak ada riba. Tidak ada orang yang bermusuhan. Orang-orang saling bersukacita dan melahirkan tali persaudaraan. Tidak ada orang yang melarat, semua manusia terkecukupan. Juga tidak ada peminum arak atau minum minuman keras, dan perbuatan maksiat lainnya. Penghuni langit dan bumi seperti ikan-ikan di laut, buruan hutan, hewan dan binatang melata, semuanya ikhlas dan tulus menerima pemerintahan Nabi Isa. Hewan-hewan pemangsa kala itu tidak lagi mau memangsa hewan lainnya. Seperti burung gagak tidak mau memangsa burung lainnya. Harimau bisa berkumpul dengan kambing, kucing bisa rukun dengan tikus, dan ular bisa bersahabat dengan katak. Anak-anak bisa bermain dengan hewan berbahaya seperti kelabang, kalajengking, ular, dan sebagainya. Hewan tersebut menjadi jinak dan tidak akan mau menggigit. Bumi menjadi gemah ripah loh jinawi dan mengeluarkan beberapa keberkahan, pulih seperti zaman Nabi Adam alaihi salam. Cahaya Islam gilang gemilang, berkobar-kobar di seluruh penjuru dunia. Angin bertiup sepoi-sepoi, udaranya adem ayem melebihi zaman Katirtan, hingga ada orang yang melihat jenazah berkata, seandainya engkau hidup lagi dan merasakan bahagianya hidup pada zaman yang kita alami ini. Suasana seperti itu berlangsung selama 40 tahun. Dalam suatu riwayat dikatakan, pada masa Nabi Isa semua manusia menyeru pada Islam, kemudian Allah membinasakan semua agama di masa itu kecuali Islam. Dan Allah membinasakan Dajjal pada masanya. Lalu menjadi amanlah suasana bumi sehingga menjadi subur semua tanaman, unta, sapi, dan harimau bisa hidup bersama. Dan anak kecil bermain ular tidak takut digigit. Itulah keadaan pada zaman kepemerintahan Nabi Isa nanti. Nabi Isa adalah putra Maryam binti Imran, termasuk golongan ulul azmi, yaitu golongan nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Beliau dilahirkan di Baitul Lahmi, di dekat Baitul Maqdis Palestina pada malam Senin tanggal 29 bulan Kaihak, bulan bangsa Kipti, atau pada bulan Januari tahun 600 sebelum Hijriyah. Tubuhnya sedang, rambutnya hitam lurus, kulitnya putih dan sampai sekarang belum pernah beristri. Dan pada saat itulah Nabi Isa alaihi salam nantinya akan menikah. Adapun yang dinikahi oleh Nabi Isa yaitu wanita dari bangsa Askolan, dan beliau dikaruniai 2 orang putra laki-laki, yang diberi nama Muhammad dan Musa.
Menjelang akhir hayatnya, beliau melakukan pergi haji ke Masjidil Haram di Mekah, lalu pergi ke Yasrib, Madinah, untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Dikala itu, tidak berapa lama di sana beliau sakit dan akhirnya wafat. Lalu jenazahnya dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad. Setelah meninggalnya Nabi Isa, tidak beberapa lama, keadaan manusia mulai goyah. Banyak manusia yang menjadi murtad, keluar dari agama yang hak, kembali kepada kekufuran, dan juga banyak negara yang dikuasai orang kafir. Akhirnya, lambat laun agama Islam bagaikan anak yatim yang tidak mempunyai sanak famili. Hukum Allah pun disia-siakan, banyak manusia yang durhaka, lupa kepada Allah Zat yang Maha Agung. Pada saat itulah dunia akan segera mengalami kerusakan, dan pintu taubat akan segera ditutup, dan tidak berapa lama, terbitlah matahari dari barat. Barang siapa yang mengalami zaman tersebut, saya berpesan, sebelum terbitnya matahari dari barat, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sucikanlah tubuhmu dengan memperbanyak taubat dan tangis, serta menyesali dosa yang sudah banyak engkau lakukan, karena mulai hari itu, dunia tidak semakin tentram, tapi semakin hari bertambah rusak. Orang mukmin tinggal beberapa gelintir saja, semakin hari semakin habis. Fafiru ilallah, yang artinya, maka berlarilah kalian semua kepada Allah Tuhan semesta alam, dan bertaubatlah kepada Allah, niscaya kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kiranya sekian jumpa kita kali ini, dan nantikan kisah selanjutnya, yaitu runtuhnya Ka'bah dan musnahnya Al-Quran, hanya di AG Channel. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk mengklik subscribe, like, dan komen ya.